Kripto adalah perjalanan jiwa, mulai dari nol dengan kesadaran baru. Itu judul di episode ini. Oke bro, kita mulai. Kadang kita merasa terlambat. Dunia bergerak cepat, teknologi baru muncul setiap minggu. Blockchain, kripto, Web3 terasa seperti bahasa dari dunia asing. Tapi siapa bilang kita harus jadi ahli untuk memahami makna terdalam dari semua ini? Hari ini kami ingin mengajakmu berjalan pelan, bukan sebagai investor atau trader, tapi sebagai jiwa yang mencari arah baru. Karena sesungguhnya kripto bukan hanya soal teknologi atau cuan. Kripto adalah perjalanan jiwa. Bagian pertama. Kripto bukan sekedar aset, tapi ruang kesadaran. Di awal kita semua datang karena penasaran. Melihat harga Bitcoin naik, melihat orang cuan ratusan juta, tapi makin lama kita sadar ada pelajaran lebih dalam dari sekedar untung rugi. Kripto mengajarkan kesabaran di tengah volatilitas, keberanian untuk mencoba hal baru, kemandirian finansial tanpa bergantung pada sistem lama. Kripto membangunkan kita dari tidur panjang, bahwa sistem yang dulu kita anggap normal ternyata tidak selalu adil. Desentralisasi adalah panggilan jiwa untuk merdeka. Merdeka dari monopoli, merdeka dari ketakutan, merdeka dari ketidaktahuan. Bagian kedua, mulai dari nol, mulai dari diri sendiri. Kita semua punya titik nol. Dan tidak ada yang salah dengan memulai dari bawah. Kami juga dulu bingung, wallet itu apa? Gimana cara beli token? Apa bedanya koin sama token? Tapi satu hal yang membuat kami bertahan bukan karena penghasilan besar, tapi karena kami merasakan pertumbuhan batin di tengah proses belajar ini. Praktik sederhana untuk pemula. Install wallet, terus wallet MetaMask. Pelajari perbedaan CEX, Exchange, dan DEX. Ikuti proyek-proyek Web3 dari sisi komunitas. Ikut kampanye edukasi, Coin, Market Cap, Binance Academy. Kita bukan hanya sedang menabung aset, kita sedang menanam nilai, ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab. Bagian ketiga, kripto sebagai jalan sunyi. Dunia akan terus ramai dengan FOMO. Orang akan berteriak, beli sekarang, token ini bakal 100 kali naiknya. Tapi di tengah hiruk pikuk itu, kamu bisa memilih jalur lain. Jalur sunyi, jalur reflektif, jalur spiritual. Kamu belajar membaca white paper seperti membaca kitab masa depan. Kamu menabung token kecil seperti menanam benih karma baik. Kamu bersyukur saat portofolio naik dan tetap tenang saat turun. Seperti puasa, seperti semedi. Kripto mengajak kita melatih batin dalam ketidakpastian. Dan siapa tahu itulah harta sejati yang akan kamu bawa, lebih dari sekedar saldo dompet. Bagian keempat, kripto sebagai sedekah ke masa depan. Mungkin kamu hanya bisa sisihkan 10.000 seminggu. Tapi ingat, nilai spiritual bukan di jumlah tapi di niat. Saat kamu menabung kripto dengan kesadaran, kamu sedang bersedekah ke versi dirimu di masa depan. Ritual sederhana. Sisihkan uang receh mingguan. Pilih proyek yang punya visi jangka panjang. Simpan di wallet pribadi. Catat, syukuri, dan jangan tergesa-gesa menjual. Mungkin hasilnya tak langsung besar, tapi kamu akan lihat bahwa kamu sedang menjadi manusia baru yang sadar, sabar, dan melek masa depan. Pelan tapi berarti. Dunia boleh cepat, tapi jiwamu tak harus tergesa. Dunia boleh penuh FOMO, tapi kamu boleh memilih kesadaran. Kripto adalah perjalanan, bukan jalan pintas tapi jalan yang dalam.
dan setiap langkah kecilmu akan tercatat. Maka jangan remehkan 10.000 pertamamu. Jangan remehkan waktu yang kau habiskan untuk belajar. Karena bisa jadi itu adalah doa dalam bentuk digital yang akan menjawab kebutuhanmu kelak. Hanya 10.000 modal awal. Seperti biasa, di akhir acara kami tutup dengan sebuah pantun. Tanam benih di ladang sepi, siram tiap hari, meski kecil arti. Kripto bukan soal kaya cepat jadi, tapi soal jiwa yang mau terus belajar dan berani. Ahoy, sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.